Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi, NIM 2022-503-084, semester 1, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ibrahimi Sukoharjo, Situbondo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Apa yang dimaksud dengan kehematan kalimat atau ekonomi bahasa itu? Kehematan kalimat atau ekonomi bahasa adalah penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Terus selanjutnya yaitu kalimat yang hemat dalam penulisan, menghindari dan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penulis menggunakan kata bermakna leksikal yang jelas dan lugas dan penempatan afiksasi yang benar. Yang kedua, penulis menghindari subjek yang sama dalam kalimat majemuk. Yang ketiga, penulis menghindari pemakaian hiponimi dan sinonimi yang tidak perlu. Contoh kalimat yang kurang memperhatikan ekonomi bahasa. Yang pertama yaitu, dalam ruangan ini kita dapat menemukan barang-barang, antara lain seperti meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Yang kedua, karena modal di bank terbatas, sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Yang ketiga, apabila pada hari itu saya berhalangan hadir, maka rapat akan dipimpin oleh saudara Tajuddin. Selanjutnya yaitu contoh kalimat yang memperhatikan ekonomi bahasa. Yang pertama, dalam ruangan ini kita dapat menemukan meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Yang kedua, karena modal di bank terbatas, tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Yang ketiga, modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Ini adalah contoh kalimat yang memperhatikan ekonomi bahasa. Terus selanjutnya yaitu kalimat efektif. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah satuan bahasa atau kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksud penulis. Jadi, kalimat efektif merupakan kalimat yang harus tepat sasaran dalam penyampaian dan pemberian bagi pembacanya. Selanjutnya yaitu penalaran dalam kalimat efektif. Penalaran atau yang dimaksud dengan reasoning adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Hal yang diutamakan dalam penalaran adalah proses berpikir logis dan bukan dengan perasaan atau bukan pengalaman. Penalaran tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh kesatuan dan kepaduan kalimat. Dalam penalaran alur berpikirlah anggota ditonjolkan agar kalimat dapat dipertanggungjawabkan
dan dapat dipahami dengan benar dan tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau salah kaprah. Kesatuan kepikiran akan logis jika didukung atau dikaitkan dari gabungan unsur atau fungsi kalimat. Selanjutnya yaitu persyaratan kalimat efektif. Yang pertama yaitu fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau kesatuan fungsi gramatikal. Yang kedua, kepaduan atau koherensi dalam kalimat. Yang ketiga, kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Yang keempat, penekanan dalam kalimat efektif. Yang kelima, kesejajaran dalam kalimat atau paralelisme. Yang keenam, kevariasian dalam kalimat efektif. Yang ketujuh, penalaran dalam kalimat efektif. Selanjutnya yaitu penekanan dalam kalimat efektif. Dalam kalimat efektif, penekanan atau penonjolan adalah upaya penulis untuk memfokuskan kata atau frasa dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat dapat berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang dapat berpindah-pindah. Namun, penekanan tidak sama dengan penentuan gagasan utama dan ekonomi bahasa. Penekanan dapat dilakukan dalam kalimat lisan dan kalimat tulis. Pada kalimat lisan, penekanan dilakukan dengan intonasi yang dapat disertai mimik muka dan bentuk nonverbal lainnya. Selanjutnya yaitu penekanan dalam kalimat tulis dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mutasi. Apa yang dimaksud mutasi itu? Yaitu mengubah posisi kalimat dengan menempatkan bagian yang dipenting pada awal kalimat. Terus yang kedua yaitu repetisi. Apa yang dimaksud dengan repetisi itu? Yaitu mengulang kata yang sama dalam kalimat yang bukan berupa sinonim kata. Yang ketiga, kursif. Apa yang dimaksud kursif itu? Yaitu menulis miring, menghitamkan, atau menggarisbawahi kata yang dipentingkan. Selanjutnya yaitu kesejajaran dalam kalimat atau paralelisme. Kesejajaran atau paralelisme adalah upaya penulis merinci unsur yang sama penting dan sama fungsi secara kronologis dan logis dalam kalimat. Dalam kalimat dan paragraf, rincian itu harus menggunakan bentuk bahasa yang sama, yaitu rincian sesama kata, sesama frasa, sesama kalimat. Kesamaan bentuk dalam paralelisme menjaga pemahaman yang fokus bagi pembaca dan sekaligus menunjukkan kekonsistenan sebuah kalimat dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesejajaran rincian kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah apakah kesejajaran berada bentuk bahasa kalimat atau paragraf. Yang kedua, jika urutan rincian dalam bentuk frasa, rincian urutan berikut harus dalam bentuk frasa juga. Yang ketiga,
Penomoran dalam rincian harus konsisten. Selanjutnya yaitu kevariasian dalam kalimat efektif. Kevariasian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Selanjutnya yaitu fungsi kevariasian. Fungsi utama kevariasian ini adalah menjaga perhatian dan minat baca terhadap teks ilmiah berlanjut bagi pembaca. Selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan penulis agar kevariasi dapat menjadi motivasi pembaca. Yang pertama, awal kalimat tidak selalu dimulai dengan unsur subjek, tetapi kalimat dapat dimulai dengan predikat dan keterangan sebagai variasi dalam penataan pola kalimat. Yang kedua, kalimat yang panjang dapat diselingi dengan kalimat yang pendek. Yang ketiga, kalimat berita dapat divariasikan dengan kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat suruhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih.